Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Crush. Saham Crush pada hari Jumat kemarin pada tanggal 18 Desember ditutup naik 2% lebih ke harga 464. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Crush dalam 2 minggu terakhir ini memang terlihat masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengahnya saat ini masih bergerak uptrend. Jika teman-teman selalu ikutin video di channel ini, seminggu atau 2 minggu lalu saya telah menganalisa saham ini. Pada saat Crush masih berada di bawah harga 450. Jadi saat itu Crush masih berusaha break dari resisten ini. Dan di video saya menjelaskan apabila Crush berhasil break dari resisten ini, maka target berikutnya adalah di harga 470. Dan saat ini harga 470 telah tercapai. Dan Crush telah berhasil naik di atas harga 450 dan saat ini telah menjadi supportnya. Untuk garis EMA 50 masih berada di sekitar harga 410. Sedangkan untuk support di EMA 150 di sekitar harga 354. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 2% ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dengan sangat jelas dalam 1 bulan terakhir ini asing terus masuk mengakumulasi saham ini. Jadi ini merupakan salah satu sentimen positif pada saham Crush. Karena asing terus masuk padahal Crush masih bergerak sideways. Jadi dari data yang kita dapat, untuk resisten saat ini memang di harga 470. Jadi apabila resisten di harga 470 dalam minggu depan berhasil di break oleh saham Crush, maka target berikutnya adalah di harga 500. Di sekitar daerah sini. Nah, itu menurut saya saham Crush layak untuk diamati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Karena masih ada potensi untuk terus bergerak naik. Bisa kita lihat harga 500 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham Crush. Karena sebelumnya sempat berusaha break dari resisten ini dan terlihat masih gagal. Jadi telah beberapa kali berusaha break dari harga 500 tapi selalu turun. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham di harga bawah, bisa mempertimbangkan untuk take profit pada saat terlihat Crush beberapa kali atau terlihat masih gagal break dari resisten harga 500 ini. Jadi selama masih bertahan di atas harga 450 masih bisa di hold, atau masih mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat gagal break dari harga 500 yang merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham Crush. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini sudah dekat dengan resistennya, paling aman adalah tunggu Crush berhasil break dari resisten di harga 470 baru entry, atau tunggu kembali di sekitar daerah support di harga 450. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Demas. Saham Demas pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 250. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham Demas masih bergerak sideways dan berada dekat dengan daerah supportnya di harga 242 sampai 240. Dan untuk resistennya berada di harga 270. Jadi resisten harga 270, support di garis EMA 50 di sekitar harga 240 sampai 242. Untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin.
Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan ini. Dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat, saya melihat Demas dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk bergerak sideways dan turun menuju daerah support di EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Demas, sebaiknya saat ini wait and see. Dan tunggu di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 240 sampai 242. Saat terlihat rebound baru teman-teman entry. Dan karena saat ini masih sideways, paling enaknya adalah swing trade. Jadi beli di sekitar daerah support, dan pada saat naik mendekati harga 270 ternyata masih gagal break, sebaiknya take profit dulu. Karena pergerakan saham Demas dalam 2 minggu terakhir ini juga masih sangat lambat. Tapi apabila teman-teman tujuannya investasi, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih bisa di hold. Karena bisa kita lihat, kedua garis EMA ini selalu menahan penurunan dari saham Demas. Jadi setiap kali menyentuh daerah support ini masih ada potensi untuk rebound kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham Seril. Saham Seril pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,69% ke harga 284. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Seril masih bergerak sangat uptrend. Dan 2 hari terakhir ini memang turun karena tanggal 16 kemarin kenaikan Seril sudah sangat tinggi, di atas 10%. Dan sempat naik menyentuh resisten berikutnya di harga 300. Jadi setelah menyentuh harga 300, Seril mulai turun dan keesokan harinya masih gagal break dari resisten ini. Dan hari Jumat kemarin masih terus melanjutkan penurunan. Untuk support minornya saat ini berada di harga 280. Sedangkan untuk support kuatnya berada di harga 260. Dari garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan Bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar melakukan distribusi pada penurunan hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham Seril. Jadi walaupun Seril dalam 1 minggu terakhir ini bergerak uptrend, asing terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Seril masih ada potensi untuk turun menuju daerah support di harga 280. Dan masih ada peluang untuk terus turun menembus support ini dan melanjutkan penurunan menuju support kuatnya di harga 260. Sekaligus menutupin gap up yang sempat terbentuk pada kenaikan tinggi ini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, amati dulu saham ini. Sebenarnya teman-teman bisa entry pada saat terkonfirmasi berhasil rebound dari daerah support di harga 280. Jadi apabila minggu depan Seril masih bertahan di atas harga 280, teman-teman bisa mau entry sebenarnya bisa, tetapi harus hati-hati karena resiko lebih tinggi. Karena masih dekat dengan resisten di harga 300. Dan harga 300 ini bisa kita lihat telah 3 kali gagal ditembus oleh saham Seril. Jadi ini merupakan resisten yang sangat kuat. Jadi apabila teman-teman membeli di sekitar harga 280, harus lebih disiplin, amati terus. Saat naik dan terlihat masih gagal break dari harga resisten, sebaiknya take profit. Dan paling amannya adalah tunggu kembali di sekitar harga 260. Saat Seril turun mendekati harga 260 dan rebound, apabila kita baru entry, itu resikonya akan lebih kecil. Karena harga 260 sebelumnya merupakan resisten untuk saham Seril, yang saat ini berubah menjadi supportnya, dan sebelumnya sempat terbentuk gap up, jadi ada peluang Seril untuk turun menuju daerah support ini. Jadi apabila teman-teman beli di harga 260 dan dia balik ke 300, potensi profitnya lebih besar dan resikonya akan lebih kecil apabila turun dari harga 300. Sedangkan untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Seril di bawah harga 260, apalagi yang di sekitar garis EMA 50 ini di sekitar harga 200, saham Seril masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini belum terlihat adanya reversal trend. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham WG. Saham WG pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 272. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini WG walaupun berhasil naik di atas resisten harga 270,
masih belum terkonfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Karena candle terbentuk merupakan candle hitam atau di sini candle merah. Dan WG bisa kita lihat 2 kali terlihat masih gagal break dari resisten ini. Dan untuk support terdekat berada di harga 250. Jadi saat ini menurut saya WG masih bergerak sideways dan masih berusaha untuk break dari resisten ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Jadi ingat, ini untuk jangka pendek sideways, tapi untuk jangka menengah masih uptrend. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan ini. Dan asing juga dalam 2 minggu terakhir ini terlihat masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat WG masih ada potensi untuk turun minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk turun di bawah harga 270 dan turun mendekati atau menuju daerah support di harga 250. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya amati dulu pergerakan saham WG minggu depan. Apabila minggu depan WG berhasil break dari harga 270, teman-teman bisa entry. Karena ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 280. Dan apabila berhasil break dari harga 280, potensinya ke 300. Tapi apabila ternyata minggu depan WG terkonfirmasi gagal break dari harga 270 dan teman-teman ingin membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar daerah support di harga 250. Saat turun mendekati harga ini dan terlalu rebound, teman-teman bisa entry. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham WG di sekitar harga 200 atau di bawah harga 230, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi saham ini bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 220. Tapi bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini masih mengarah ke atas. Dan dalam beberapa hari ke depan bisa saja garis EMA 50-nya berada di harga 230. Apabila terus naik, masih ada potensi untuk berada di harga atas. Jadi hold saja selama garis EMA 50 belum terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.